memelihara kehidupan kami. Tuhan selalu menolong dan menjaga kehidupan kami. Ini semua adalah anugerah-Mu semata yang kami rasakan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh berada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, ibadah perjamuan suci bersama seluruh jemaat GPPS Philadelphia. Walaupun kami tidak bisa, Tuhan, bertemu bertatap muka, walaupun kami tidak bisa berjabat tangan, tetapi kami yakin kami boleh bersama-sama tinggal di dalam hadirat-Mu untuk menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kami tahu nama Tuhan saja yang layak dipuji dan disembah dan ditinggikan. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah rumah tangga kami, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, hadirlah dalam hati kami. Kami rindu untuk menikmati kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rangka ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami tetap menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online pagi hari ini. Mari kita semuanya ada di rumah dimanapun saudara berada. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan. Betapa kita menyadari kita membutuhkan Roh Kudus. Kita butuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri di tengah dunia yang tidak menentu ini. Mari kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Mari Bapa, tolonglah setiap kami.
Karena Engkau Allah yang selalu duduk di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh pujian kami merupakan satu ucapan syukur yang kami persembahkan untuk seluruh kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah kami alami dari hari ke hari. Dan kini tiba waktunya yang terbaik bagi kami untuk kami duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan urapan pada firman-Mu, memberikan urapan kepada semua yang mendengarkannya, dan urapi pula hamba-Mu. Dan Roh Kudus memberikan pemahaman yang benar secara utuh akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang berada di rumah. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang terus memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan yang memungkinkan pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pada saat ini juga saya masih akan berbicara mengenai Paskah, kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan suatu peristiwa yang teragung, peristiwa yang sangat menentukan eksistensi kekristenan kita. Ya. Tanpa kebangkitan Tuhan, tidak punya makna apa-apa dalam hidup kekristenan kita. Dan tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka sungguh-sungguh kekristenan ini masih hidup di dalam dosa. Dan menjadi orang-orang yang paling malang dari semua orang. Dan menjadi orang-orang yang pasti akan binasa. Karena kebangkitan Kristus adalah merupakan puncak daripada penebusan. Kebangkitan Kristus adalah merupakan satu kemenangan total bagi semua kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa kegelapan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita masih sekali lagi sama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari hal kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang saya beri tema perjumpaan pribadi sesudah kebangkitannya. Perjumpaan pribadi sesudah kebangkitannya, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Saya akan membaca dulu saudara-saudara dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 pada ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-16. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kalau kita membaca dalam seluruh perikop ini, kita akan memperoleh satu kisah yang sangat lengkap mengenai dua orang murid Tuhan Yesus yang sangat mencintai Tuhan, yang sangat berharap kepada Tuhan, yang begitu dekat dengan Tuhan, yang bercakap-cakap dengan Tuhan, yang selalu memikirkan Tuhan Yesus. Dan betul-betul dua murid ini adalah murid-murid yang sangat mengasihi Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Mereka begitu dekat dengan Tuhan, mereka begitu banyak membicarakan Tuhan Yesus, mereka begitu banyak mengingat akan semua perbuatan-perbuatan Tuhan, dan begitu dekatnya dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting untuk kita bahas sejenak. Mengapa? Kalau hal ini bisa menimpa kedua murid ini, tidak mengenal Tuhan Yesus yang sudah bangkit, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita sebagai murid-murid Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan, yang kita seolah-olah hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita banyak bercakap-cakap mengenai Tuhan, banyak mengetahui soal Tuhan Yesus, dan kita orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, tetapi ternyata belum semuanya mengenal secara tepat, mengenal secara benar Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Saudara-saudara, ketika orang-orang percaya mereka belum mengenal secara benar akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan yang mati. Mereka memiliki Tuhan, tapi Tuhan pada hari Jumat, pada hari Sabtu, belum pada hari Minggu. Mereka adalah menyembah kepada satu pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang kekuasaannya luar biasa, pengajarannya luar biasa, kepribadiannya baiknya luar biasa, belas kasihannya luar biasa, tetapi berakhir dikubur, ya, berakhir di kematian. Sehingga murid-murid itu, orang-orang percaya, mereka hanya mengenang, dulu kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang penuh dengan mujizat, punya Tuhan yang luar biasa, tetapi Dia sudah mati. Dan matinya sangat mengerikan sekali. Dia tergantung di salib. Dia dihina, dicaci maki, dikutuki, dia dikhianati. Tapi tidak berdaya apa-apa. Seperti lembu yang dituntun kepada pembantaian yang tidak bisa melakukan apa-apa.
Sehingga semua yang dibanggakan, semua yang dikagumi, semua yang diharapkan berakhir di dalam kubur. Hanya karena satu hal, mereka tidak memiliki pengalaman kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Semuanya pupus harapannya, putus semua ambisinya, ya, karena Tuhannya sudah mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai Tuhan Yesus itu baik. Ya. Menjadi murid Tuhan Yesus itu juga baik. Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati itu adalah hal yang paling indah. Melayani Tuhan Yesus hal yang paling indah. Begitu banyak mengetahui soal Tuhan Yesus, begitu banyak, begitu indah. Tetapi ternyata belum cukup. Ternyata belum baik. Karena hanya sampai di situ. Tidak memiliki satu perjumpaan pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menang, yang mendeklarasikan kemenangannya gilang gemilang. Dan inilah yang terpenting dalam kehidupan Kristen kita. Mengalami perjumpaan pribadi kepada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Tentu tidak secara fisik, tidak secara jasmaniah, tentu tidak secara lahiriah, tetapi secara spiritual. Kita menikmati, merasakan sentuhan, jamahan, kehadirannya dalam hidup kita. Ini akan memberikan kepada satu motivasi yang kuat sekali menjadi orang Kristen yang tangguh untuk menghadapi segala hal. Kalau kita mengalami secara pribadi akan perjumpaan dengan Kristus secara rohani di dalam relasi kita secara pribadi. Mengapa dua murid ini berjalan begitu lama bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan, menempuh jarak 7 mil. Ya. Mereka tidak mengenal pribadi yang diajak berbicara begitu lama, begitu dekatnya, dan begitu akrabnya. Saudara, ada beberapa teori yang bisa diketengahkan. Tapi hal yang jelas dikatakan dalam firman Tuhan tadi adalah pada ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Kristus yang sebenarnya sudah bersama-sama dengan Dia. Ada orang yang menafsirkan kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia. Orang itu mempunyai satu alasan karena waktu itu matahari sudah hampir tenggelam. Ya, bahkan sudah tenggelam. Sehingga cuaca tidak terang lagi. Sulit untuk membedakan karena kondisi cuaca yang tidak cerah. Ya, itu mungkin salah satu alasan. Kemudian ada alasan yang kedua, mengapa mereka tidak mengenal Dia? Sesuatu apa yang menghalangi pandangan mata mereka? Ada penafsir juga mengatakan karena Tuhan Yesus ketika sudah bangkit dari kematian, Dia memakai tubuh kebangkitan, tubuh
kemuliaan. Jadi memiliki tampilan yang berbeda. Itu sebabnya dia memakai satu tubuh secara ilahi. Dan itu kalau kita baca beberapa bagian berkaitan dengan kebangkitannya, penampakan dirinya, ini memang hal yang memang berbeda. Begitu tahu-tahu Tuhan muncul di tengah-tengah mereka. Tahu-tahu dia berada di tengah-tengah rumah yang seluruh pintu-pintu terkunci semuanya. Kemudian tahu-tahu Tuhan muncul berada di tepi pantai, muncul di tengah jalan dan begitu langsung menghilang. Ini juga masuk akal. Tuhan memakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan dan tubuh ilahinya. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang lebih prinsip, ada hal yang lebih utama. Kalau faktor pertama, faktor kedua ini adalah bisa diterima. Tapi ada faktor lain yang lebih penting daripada dua faktor itu. Apa itu saudara ya? Ya. Saudara, coba kita akan perhatikan pada bagian pembacaan kita. Kita akan melihat sebenarnya faktor apa. Ya. Perhatikan pada ayat yang ke-17 dalam pasal dan kitab yang sama. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Muka muram. Muka muram ini jelas sekali berbicara dari penderitaan, dari kesedihan, dari kedukaan yang sangat-sangat mendalam. Ya. Jadi bukan faktor dari luar menjadi penyebab menghambat pandangan mereka. Sehingga tidak mengenali itu adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara. Tapi faktor yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya. Sampai dikatakan dia mukanya muram, kesedihan yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa, jiwanya tertekan. Saudara, dalam Injil Matius dikatakan mereka tergoncang imanmu. Tergoncang. Saudara-saudara pernah mengalami begitu mendalam kesedihan kita, begitu mendalam kesusahan kita, begitu mendalam penderitaan yang sedang kita alami, maka di situ seringkali kita sudah kabur lagi dalam pikiran kita, sudah kabur di dalam pandangan kita. Dan itu pengalaman banyak orang. Saudara-saudara, kedukaan yang begitu mendalam. Ya. Ada orang mengatakan seperti ini. Orang yang mengalami tekanan hidup, orang yang mengalami penderitaan, ya, itu malah semakin kuat, ya, semakin kokoh. Ya. Seperti satu paku yang menancap di dinding, begitu terus dipukul, semakin mendalam, dipukul semakin mendalam, dipukul semakin mendalam. Dan lama-lama paku itu sulit sekali untuk diambil. Karena bertubi-tubi pukulan terjadi pada paku itu. Saudara, penderitaan memang bisa membuat orang itu semakin kuat, semakin kokoh. Contoh yang lain, misalkan seorang atlet yang dia berlatih terus-menerus, dia berlatih terus-menerus dengan tekad yang luar biasa. Dia akan menjadi atlet yang tangguh, atlet yang kuat, yang terlatih untuk menghadapi begitu banyak hal. Ya. Otot-ototnya jadi kuat, fisiknya jadi kuat. Itu juga pasti hal yang bisa diterima dengan akal sehat kita. Ada orang mengatakan ya, penderitaan itu ibaratnya sebuah pohon atau beberapa pohon yang ditanam di tepi pantai laut.
terpaan angin yang terus-menerus, yang begitu keras, itu membuat pohon itu semakin kuat karena akarnya semakin nancap ke dalam. Berbeda dengan pohon-pohon yang tumbuh di daerah subur dan terlindungi. Dia tidak akan bisa tahan untuk menghadapi tekanan-tekanan yang sangat kuat. Ya. Saudara, dan ini semuanya hal yang indah. Tapi itu bagi orang yang sedang kuat mentalnya. Orang yang sedang kuat imannya, orang yang sedang kuat rohaninya, menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan, dia punya jiwa yang sangat optimis. Dan masalah itu dianggap sebagai tantangan yang harus dihadapi. Itu bagi orang yang memang begitu sudah siap luar biasa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan hidup. Beda dengan orang yang mentalnya lemah, mentalnya kecil. Saudara, dia menghadapi masalah kecil saja sudah kelihatan sangat berat. Bahkan dia menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang buruk, kemungkinan-kemungkinan yang lebih sulit. Semua muncul di benaknya. Karena dia memang begitu lemahnya kondisi mentalnya, kondisi rohaninya. Tidak berdaya apa-apa. Sehingga tantangan itu, penderitaan itu menjadi malapetaka bagi dirinya. Penderitaan menjadi satu bencana bagi dirinya. Saudara, jadi di sini sikap mental itulah yang menentukan seseorang itu mampu atau tidaknya di dalam menghadapi tantangan-tantangan, peristiwa-peristiwa. Tapi bagaimana ketika kita melihat konteks dari apa yang kita bahas ini? Semua yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu begitu cepat terjadi. Dalam beberapa jam. Saudara ya. Beberapa jam. Tuannya ditangkap. Tuannya kemudian diperlakukan sedemikian rupa. Kemudian dia direndahkan. Kemudian dia dianiaya. Dia dihujat sedemikian rupa. Coba kalau itu tiba-tiba terjadi ya dalam kehidupan kita. Padahal saudara ya, murid-murid itu orang yang sangat mengharapkan akan pertolongan Tuhannya. Ya. Ketika dia bersama-sama dengan Tuhannya, dia sudah sedemikian pas. Ya. Wah, semua masalah akan bisa selesai. Karena dia melihat Tuhannya begitu sangat hebat. Ya. Tidak ada lagi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Karena dia melihat sendiri bagaimana kekuasaan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana hebatnya Tuhan Yesus. Bagaimana wibawanya Tuhan Yesus. Ya. Dia menaruh luar biasa seluruh pengharapannya kepada satu pribadi. Dan itulah yang sebenarnya yang sedang dia alami di dalam dirinya. Coba perhatikan ayat yang ke 21, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Perhatikan bagaimana semangatnya murid-murid ini. Bagaimana optimismenya kepada Kristus.
Kami berharap Dia yang membebaskan bangsa Israel. Dia yang membebaskan masalah saya. Dia yang pasti membebaskan sakit penyakit saya. Dia yang membebaskan semua kesulitan hidup saya. Dia yang menjadi jaminan dalam hidup saya. Tetapi dia sekarang sudah mati. Dan matinya secara tiba-tiba. Saudara, pernah kita mengalami satu saat orang yang begitu kita cintai, orang yang begitu kita harapkan, orang yang menjadi kebanggaan kita, orang yang menjadi gantungan dalam hidup kita, begitu dekatnya kita, dan kita menaruh seluruh hidup kita kepada orang itu, tapi tahu-tahu orang secara mendadak dia mati. Ini peristiwa bukan hal yang mudah untuk dapat kita jalani. Begitu terkejut, pukulan yang begitu telak. Saudara, tiba-tiba pada dia yang kita harapkan, dialah satu-satunya jaminan hidup saya. Kemudian dia sudah tidak berdaya, sudah mati. Saya kira bagi kita semua hal ini tidak mudah untuk dapat kita jalani. Saudara, karena dialah orang pribadi yang paling kita cintai. Bahkan kita rela melakukan apapun untuk dia. Tapi secara tiba-tiba dia meninggal. Saudara, sehingga kepedihan itu begitu sangat mendalam. Kepedihan itu begitu sangat beratnya. Inilah hal yang menutup pandangan mereka. Ya. Orang kalau sudah begitu diliputi kesedihan, kegoncangan, orang tidak lagi melihat kebenaran yang sejati. Ya. Perhatikan kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 21. Ya. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ada satu peristiwa, Hagar pada waktu itu diusir oleh Abraham untuk keluar dari rumahnya dengan membawa anak yang masih kecil yang namanya Ismail. Dia gendong anak itu, kemudian dia membawa air minum. Tapi ketika dia berjalan terus di tengah-tengah padang, maka air itu habis. Air yang dibawa untuk memberi minum kepada anaknya dan dirinya habis dan anak itu menangis. Apa yang dapat dia perbuat? Dalam kondisi seperti ini, pasti putus asa. Dan dia akhirnya menaruh anak itu. Dia kemudian menuangis dengan suara yang nyaring. Karena dia tahu anak itu pasti akan mati. Saudara-saudara, dia menjerit, dia menangis, dia histeris. Karena melihat peristiwa seperti itu begitu beratnya yang terjadi di dalam hatinya. Putus asa. Diliputi pula dengan kekecewaan yang sangat dalam. Saudara, padahal di dekatnya Hagar itu ada sumur yang airnya membuah. Ada sumur yang airnya penuh. Tapi dia tidak bisa melihat itu. Dia tidak lagi memiliki pikiran ada yang baik di dekatnya. Pertolongan sudah siap. Dia sudah tinggal ngambil air itu. Tapi tidak melihatnya. Padahal di dekatnya. Saudara baca nanti di rumah ya. Di dekatnya. Itulah orang yang sedang galau, goncang. Ya, masalah yang sangat berat. Sebenarnya begitu dekatnya. Pertolongan sudah ada. Tapi dia tidak tahu. Dia tidak merasakan itu. Ya. Satu saat, saudara, Elisa dengan hambanya sedang dikepung oleh tentara Aram yang luar biasa.
dengan persenjataan yang kuat, dengan jumlah tentara yang begitu sangat banyak. Saudara. Kemudian hamba daripada Elisa ini dia bangun. Ya, dia bangun. Saudara. Dan dia melihat tentara yang begitu besar mengepungnya. Dia ketakutan luar biasa. Saudara ya. Ketakutan luar biasa, Tuhan, binasa kita. Apa yang dapat kita perbuat? Saudara-saudara, kemudian Elisa bilang, yang menyertai kita lebih banyak. Ya, saudara-saudara. Lihat, kemudian Elisa berdoa, bukalah mata daripada hamba itu. Dia lihat. Tentara-tentara sorga, kereta-kereta sorga ternyata begitu melindungi di dalam kehidupan hambanya. Ya. Tuhan membuka mata dari Hagar, dia melihat. Saudara, kesedihan itu begitu beratnya, sehingga kita tidak lagi punya pandangan yang benar, pikiran yang jernih, dan kita tidak lagi ada satu harapan. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah tamat, Yesus sudah mati, sudah dikubur, the end semuanya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Hidup jadi kacau, hidup jadi begini. Itu orang-orang karena terlalu berat masalah yang sedang dihadapi. Kedukaan, penderitaan sangat berat dan terjadi secara tiba-tiba. Seringkali mengaburkan pandangan hidup kita, pandangan pola pikir kita. Kita tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Saudara, itulah yang menutup pandangan hidupnya. Saudara, tapi mengapa terjadi seperti ini? Mengapa semuanya ini bisa menimpa di dalam dirinya? Murid-murid. Saudara, bagian yang lain kita akan melihatnya. Ya. Semua itu terjadi, ada penyebabnya. Itu hanya merupakan satu implikasinya, satu dampak. Tapi penyebabnya ada. Apa itu penyebabnya? Perhatikan dari Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Kita akan memperhatikannya pada ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dari Injil Matius pasal yang ke-24. Demikian. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi penyebabnya apa? Murid-murid sampai sedemikian rupa, kacau, putus asa, kemudian dia mengalami begitu panik, bahkan mungkin terguncang dalam seluruh hidupnya. Penyebab utamanya di sini, tidak mempercayai firman Tuhan. Itu sumber, akar dari permasalahannya. Kekristenan akan menjadi kacau balau dalam hidupnya. Kekristenan akan menghadapi keguncangan yang dahsyat dalam dirinya. Walaupun masalahnya tidak terlalu berat. Mengapa? Karena tidak mempercayai firman Tuhan. Saya yakin setiap kita yang hadir kalau ditanya, ya, saudara-saudara yang berada di rumah yang sedang duduk bersama dengan keluarganya, ayah, ibu, anak-anak, semuanya seisi keluarga, kalau ditanya, percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya pasti menjawab, amin, saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara-saudara percaya terhadap firman Tuhan? Mempercayai betul, mempercayai penuh akan firman Tuhan. Saya kira kalau mau jujur dengan hatinya, tidak semua mengatakan itu. Saya percaya.
Saudara, semua orang percaya kepada Tuhan, semua orang percaya kepada Allah, tetapi tidak semua orang percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya kepada kitab sucinya, tidak percaya dengan ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Alkitab yang kita miliki ini. Kalau seandainya murid-murid mempercayai perkataan Tuhan Yesus, dia akan santai aja. Dia akan kuat. Kenapa? Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Artinya sebelum segala sesuatu terjadi. Sebenarnya tidak tiba-tiba. Berapa kali Tuhan Yesus bicara menyampaikan secara berterus terang akan penderitaannya. Kejadian-kejadian itu semuanya diceritakan sedemikian gamblang kepada murid-muridnya. Saudara, dari awal murid-murid tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan mujizat yang besar. Tapi tidak percaya kepada ucapannya. Ini ironis sekali. Saudara, percaya dengan apa yang dilakukan Tuhan. Tapi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Beberapa kali Tuhan sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan akan menderita dan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan akan dibunuh pada hari yang ketiga akan bangkit. Ini berulang kali dikatakan. Setidaknya 3 kali berturut-turut disampaikan oleh Tuhan Yesus baik kepada khusus kepada murid-muridnya. Tapi mereka tidak mempercayai itu. Bahkan pertama kali Tuhan mengatakan itu kepada murid-muridnya, reaksi Petrus luar biasa. Ya. Semuanya itu tidak akan terjadi. Saudara ya, tidak percaya dari awal. Itu penyebab utamanya. Ketika masalah itu datang, kesulitan datang, saudara, dia mulai goncang dalam hidupnya, goncang dalam menyikapi semuanya ini karena tidak mempercayai firman Allah. Sebenarnya ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan, itu sama persis dengan kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan, firman sudah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan Yesus Tuhan itu dikatakan firman, sang firman. Allah menciptakan semua yang ada ini melalui firman. Menyembuhkan orang sakit melalui firman. Menghidupkan orang mati melalui firman. Mengadakan mujizat melalui firman. Aneh sekali kalau kita tidak mempercayai firman adalah pribadi Allah yang dapat kita kenal. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-8, saya ingin menegaskan lagi bagaimana penolakan terhadap firman itu. Yohanes pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Luar biasa. Walaupun Tuhan mengatakan kebenaran keluar dari mulutnya sendiri, mereka tidak percaya. Saudara, mereka tidak percaya. Saudara sekarang boleh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu baik. Tapi kalau saudara tidak mempercayai firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki ini sebagai firman Tuhan yang sepenuhnya 100% firman Tuhan, kita pasti akan gagal dalam mengikut Tuhan. Ya.
Sebab kita tidak akan tahu Tuhan kalau tanpa Alkitab yang kita miliki. Kita tidak akan pernah tahu Tuhan itu Maha Kuasa kalau Alkitab ini tidak ditulis untuk kita. Kita tidak tahu dia juru selamat, tidak tahu dia mau berkorban, tidak tahu dia menebus hidup kita dari dosa, tidak tahu dia jalan satu-satunya, tidak tahu segala sesuatu kalau firman tidak mengungkapkannya kepada kita. Itulah sebabnya saya bukan saudara ya, terlalu mengkeramatkan kitab suci, Alkitab kita. Ini memang bukan jimat. Tetapi ini adalah firman Tuhan yang perlu kita hargai. Kadang-kadang saya katakan saya menaruh buku-buku saya itu, Alkitab saya taruh paling atas. Dan saya tidak pernah mengizinkan anak yang belum tahu apa-apa untuk main-main dengan Alkitab. Saya prihatin, kadang-kadang melihat saya berkunjung kepada jemaat dan Alkitab itu sobek-sobek. Anak yang nyobek-nyobek. Ini murah, Alkitab murah. Saudara-saudara, tapi ini firman Tuhan. Coba kalau tidak ada Alkitab, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Bagaimana saudara tahu sebagai orang berdosa? Bagaimana kita tahu ajaran yang benar? Bagaimana kita bisa mengalami satu perubahan-perubahan hidup kalau kita tidak tahu dari firman Tuhan? Jadi kegagalan murid-murid ini, mereka mengalami keguncangan bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi dia telah tidak mempercayai dari awal kebenaran firman Tuhan. Sampai Tuhan katakan dalam Injil Matius tadi, camkanlah. Saudara tahu kata camkanlah ini. Ya. Satu kata-kata yang perlu ditekankan. Ya, saudara ya. Ingatlah. Saudara ya. Camkanlah. Meteraikanlah kata-kataku ini. Sebelum semuanya terjadi, aku sudah mengatakannya lebih dahulu. Menjalani hidup memang tidak mudah. Tapi firman sudah mulai diajarkan dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang akan membuat hidup kita menjadi kuat. Karena kita tahu ada jaminannya, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-16 tadi. 24 maksud saya. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita perhatikan pada ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini diingatkan lagi, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan baik-baik. Tuhan ingin mengingatkan mereka. Semua tidak terjadi secara kebetulan. Ayat 46 katanya kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tidak ada sesuatu yang tidak diucapkan Tuhan lebih dahulu. Ya. Ingatlah dulu apa yang kukatakan kepadamu. Dan apa yang diajarkannya di dalam kitab Taurat. Apa yang diajarkan kitab Mazmur. Apa yang diajarkan dalam kitab Nabi-Nabi. Semuanya sudah diungkapkan, diajarkanlah kepada murid-murid. Tapi dasar tidak mau mempercayai. Semua ucapan Tuhan dianggap kayak angin lalu. Orang-orang Kristen pun juga demikian. Saudara, mendengar firman itu kadang-kadang kita, saudara, menganggap adalah hal yang begitu sangat biasa
sederhana. Pada mendengar firman itu adalah sebenarnya orang yang sedang memasang telinganya, masang hatinya untuk mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Inilah penyebab, saudara ya, penyebab utama sehingga mereka gagal untuk melihat, mengenal Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Seandainya murid-murid dia menyadari, mengingat, percaya pada firman Tuhan, dia malah bersyukur. Oh iya, dikenapi dia ditangkap. Oh iya, dikenapi dia dihina. Oh iya, dikenapi dia dianiaya. Oh iya, dikenapi dia bangkit. Tinggal menunggu satu peristiwa yang terbesar pada hari yang ketika dia bangkit. Tidak ada kejutan apa-apa seharusnya. Tidak ada yang perlu dicemaskan karena dia mau bangkit. Dia yakin pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa dia mesti goncang? Semua sudah dikatakan lebih dahulu. Semua akan terjadi. Ya, tapi dasar tidak mempercayai. Dia hanya percaya kepada Tuhan masih hidup. Dia hanya percaya dia bisa bermujizat. Tapi tidak mempercayai firman-Nya. Ini fatal akibatnya. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak meyakini betul akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, ini yang menutupi pandangan murid-murid tidak mengenal kepada Tuhan. Termasuk Petrus, termasuk Yohanes, termasuk Yakobus, termasuk Filipus dan semua murid-murid. Tuhan sudah menampakkan diri di pantai, dia tidak mengenal itu. Sudah menampakkan diri tengah jalan kepada Ibu Maria, Maria lain. Tidak mengenal itu. Sudah menampakkan diri di tengah-tengah rumah semua terkunci. Tidak mengenal itu Tuhan Yesus. Semua murid-murid tidak mempercayai firman Tuhan. Dan itulah akibat yang luar biasa dia alami. Goncang semuanya, takut semuanya, sembunyi semuanya, kocar-kacir semuanya. Karena sumbernya satu, tidak mempercayai firman Tuhan. Saudara, jadi inti daripada kekristenan kita, pengikutan kita, pelayanan kita, bersumber dari satu. Saya percaya firman-Mu. Saya yakin firman-Mu. Sampai Tuhan Yesus menegaskan, langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku akan tetap untuk selama-lamanya. Itu diucapkan oleh perkataan Tuhan Yesus. Saudara, keterbatasan di dalam pikiran, oke. Saudara, itulah sebabnya Tuhan akhirnya memberikan pernyataan diri. Dia menyatakan dirinya. Dia benar-benar menyingkapkan, saudara, akal pikiran mereka yang sedemikian lamban, dikatakan dalam Injil Lukas pasal 2, lamban dan dikatakan bodoh. Saudara ya, lamban dan bodoh. Akhirnya Tuhan sendiri yang mengungkapkan itu. Haleluya. Perhatikan dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-45. Ya, ayat yang ke-45 dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa kita punya kerinduan seperti ini, saudara-saudara? Ya. Tuhan, bukalah pikiranku. Tuhan, bukalah hatiku yang tertutup dengan berbagai hal ini. Sehingga mata hatiku tidak lagi bisa memandang Engkau, kabur. Bukalah, singkapkan hatiku, singkapkan akal pikiranku, singkapkan hidupku supaya aku bisa mengenal kitab suci, memahami kitab suci, dan kami mempercayai sepenuh akan kitab suci. Jadi Tuhan sendiri mengungkapkan dirinya supaya dia mengenal.
rencana yang luar biasa bagi kita. Ya. Semua kasihnya diungkapkan. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya terus mengalami keguncangan, terus mengalami kegelisahan, terus mengalami penderitaan. Dia begitu sangat mengasihi, ya, memberikan satu pertolongan yang sangat indah. Dia menyatakan dirinya. Haleluya. Secara pribadi, akhirnya mereka mengenal Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan ini hal yang paling prinsip bagi para murid-murid, bagi orang-orang yang mengikut dia di zamannya, dan bagi kita sampai hari ini. Dan bagi orang-orang lain yang di luar Kristus pun, hal ini sangat fundamental. Saudara ya, itu sebabnya hal ini adalah hal yang sangat unik, ya, sangat istimewa dan luar biasa, yaitu kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menampakkan diri. Walaupun orang tidak begitu mempercayai. Perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ini. Injil Yohanes pasal yang ke-20 kita akan lihat pada ayat yang ke-26 mulai. 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oh, puji Tuhan. Tuhan begitu sangat mengasihi kepada Thomas. Secara pribadi dia ingin mengenal Tuhan yang sudah bangkit. Ya. Ulurkan tanganmu. Lihatlah tanganku ini. Cucukkan jarimu ke lubang bekas lukaku ini. Secara pribadi. Ya. Dia ungkapkan dirinya. Dan otomatis, saudara ya, ke-11 murid yang bersama-sama dengan dia. Dia sangat terbuka semuanya. Dia tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Inilah yang membuat satu pengharapan baru dalam hidup mereka. Inilah yang menjadi satu fondasi yang kuat untuk dia melanjutkan karya-karya penebusannya. Memberitakan kabar keselamatan, kabar baik itu. Ya. Kepada ibu-ibu, kepada murid-murid, kepada semuanya, Tuhan akhirnya menampakkan diri. Ya. Menampakkan diri. Tidak hanya mengingatkan, diingatkan dulu memang kamu lamban, kamu bodoh, kamu tidak percaya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia akan mengungkapkan, menyatakan dirinya yang telah bangkit dari kematian. Matius pasal 28 dikatakan di sana, saudara ya, ia mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi sudah di dalam tanganku. Setelah kebangkitannya itu, dia tunjukkan semuanya itu. Haleluya. Jadi bagaimana pentingnya kehidupan kita ini mengalami perjumpaan secara pribadi melalui, saudara ya, relasi kita, doa kita, penyembahan kita. Dan itu akan memberikan satu motivasi, kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan yang melimpah dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita. Kita lihat Petrus setelah mengalami itu. Saudara, dia berani menghadapi semuanya. Dia diintimidasi, dia diancam, dia dipenjara. Tidak ada ketakutan sama sekali. Ya. Dia katakan, pertimbangkanlah lebih taat kepada manusia
atau kepada Allah? Petrus yang dulu licik, begitu takut ketika menghadapi kesulitan, sekarang begitu berani. Dia memiliki keberanian luar biasa karena punya pengalaman sendiri. Ya. Pengalaman pribadi berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menang, yang sudah sempurna karyanya. Bahkan kita melihat, saudara, Saulus yang begitu berapi-api ingin membinasakan semua pengikut-pengikut Tuhan. Dan di tengah jalan Damsyik, dia melihat sinar dari langit sampai ke bumi, mendengar suara dari sana. Dia rebah, dia buta. Ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Perjumpaan secara pribadi yang membuat dia itu begitu kokoh mengikut Tuhan. Saudara, dan ini yang paling penting, saudara. Jangan tidak hanya mempercayai kepada situ, perjumpaan pribadi, kebangkitannya, kemenangannya, saudara, karya penebusannya sudah sempurna. Dan kita menjadi orang-orang yang terus-menerus memiliki kekuatan-kekuatan yang baru. Ada kekuatan luar biasa. Rasul Yohanes, ceritanya setelah dia dihukum, digoreng di minyak, tidak mati, saudara ya, dibuang di Pulau Patmos. Dan dia dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Saudara, memberi pewahyuan yang luar biasa. Dia kuat, dia kokoh menghadapi penderitaan, gersang tanpa siapa-siapa. Dan dia malah menikmati ya, kebahagiaan dan hadirat Allah setiap saat. Kekuatan yang melimpah. Yang kedua, perjumpaan pribadi akan benar-benar membuat hidup jadi berubah. Jadi berubah. Kita lihat, walaupun ya Tuhan waktu itu belum tersalib, kita lihat perjumpaan pribadi antara Tuhan dengan perempuan Samaria. Berubah total. Saudara, moral yang sudah rusak. Kehidupan yang sudah tidak ada lagi etika baik sedikit pun. Kehidupan yang sudah bobrok. Ketemu dengan secara pribadi dia menerima ajarannya. Dan dia perubahan luar biasa. Saudara, konsep hidupnya semua berubah. Pola pikirnya berubah. Dan pola hidupnya berubah. Perjumpaan pribadi. Kita melihat bagaimana Zakius, sang koruptor yang hanya menimbun harta, menimbun kekayaan, tidak peduli memeras, membuat sengsara orang lain. Perjumpaan pribadi telah mengubah dalam seluruh kehidupannya. Sehingga jiwanya terikat oleh pribadinya Tuhan. Saudara sekalian, mari kita renungkan. Kita sudah belasan tahun menjadi pengikut Tuhan. Pernahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara rohani di dalam doa kita? Kalau sudah, saya yakin kita pasti mengalami perubahan dari gelap menjadi terang. Dari kelemahan kita menjadi orang yang kuat menghadapi semuanya. Selalu optimis menghadapi semuanya. Dia sudah menang dalam segala-galanya. Segala kuasa di surga, di bumi, dalam tangan. Kurang jaminan apa? Dan kita sadar, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Puji Tuhan, perjumpaan pribadi dalam kebangkitan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu, saudaraku yang di rumah. Walaupun saudara tidak melihat mimbar di sini, tidak melihat altar secara langsung di sini, tetapi saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Siapkan hatimu dengan baik. Siapkan pikiranmu dengan baik. Rendahkan hatimu dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Mintalah Dia untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Dan kerinduan kita agar benar-benar kita punya pengalaman secara pribadi. Dalam masa-masa yang sulit ini, jangan tinggal dalam kelemahan. Jangan gelisah, jangan bingung seperti orang-orang lain yang tidak ada jaminan dalam hidupnya. Ingatlah, Tuhan menyertai kita.
Tuhan yang sudah bangkit melindungi kita, Tuhan yang sudah menang, itu menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak yang melayani perjamuan suci, saya sama saudara. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkati perjamuan kudus ini. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan. Berkatilah di dalamnya ada kuasa yang besar, ada kekuatan yang melimpah, ada damai sejahtera, ada mujizat, dan ada kekuatan baru yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami semuanya, kesalahan kami semuanya. Tuhan ampuni supaya kami layak bersekutu di dalam tubuh dan darah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita demi aku. Dengan darah-Mu
kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia telah menyatakan diri dalam kebangkitannya, dan Dia ingin kita mengenal secara pribadi. Secara pribadi kita bangun relasi kita secara kuat dengan Dia. Haleluya. Peganglah roti di tangan kanan saudara-saudara semua. Lupakan yang lain, konsentrasilah hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Bukankah apa yang kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Alas nama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan mengambil roti, tapi kemudian dikatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Haleluya. Angkatlah sahabat di tangan kanan kita. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Bukankah yang kita angkat bersama-sama pada saat ini di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita angkat suara kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Kita berterima kasih untuk pengorbanan yang besar. Kita berterima kasih untuk besar kasih-Nya bagi kita. Haleluya. 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 Oh, Tuhan, ampuni dosa-dosa
ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami memberi kelegaan karena Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih, Indonesia pulih Tuhan, semua kegiatan pulih, gereja-gereja Tuhan pulih, ibadah pulih, dan kami semua dipulihkan untuk aktif kembali berapi-api untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra Tunggal dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berImmanuel bagi kami sekalian setiap hari sampai Maranatha. Kami berdoa dan